Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit membahas mengenai negara kita, negara berkembang. Nah, berbicara mengenai negara berkembang, yakni negara kita Indonesia, dapat diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Negara Indonesia dengan jumlah populasi penduduk yang banyak, bahkan dengan banyaknya suku, budaya, dan agama yang beragam, menjadikan Indonesia memiliki semboyan, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Namun, jarang kita ketahui dan mungkin terkadang kita mengabaikannya, bahwa ternyata sebagai negara berkembang yang besar dan beragam, Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam bidang tertentu. Pada tahun 2023 sekarang, berdasarkan data yang terliris, peringkat pendidikan di Indonesia berada di urutan yang ke-67 dari total 209 negara di dunia. Urutan Indonesia tersebut berdampingan dengan Albania yang menempati posisi ke-66 serta Serbania di posisi ke-68-nya. Nah, jika kita lihat, mungkin cukup standar dengan peringkat demikian, tapi pada kenyataannya, pendidikan di Indonesia jauh tertinggal oleh negara-negara lain. Dan kira-kira apa faktor yang menjadi penyebab dunia pendidikan di Indonesia masih tertinggal dengan negara lain? Bisa dilihat dari beberapa faktor seperti pendidikan di Indonesia yang belum merata. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan di daerah pelosok adalah alasannya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjamin kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu kualitas pendidikan yang merata. Faktanya, banyak wilayah terpencil di Indonesia belum merasakan kualitas pendidikan yang sama. Pendidikan yang merata sulit terwujud disebabkan adanya beberapa faktor, seperti tingkat kemiskinan yang ekstrim, kurangnya dukungan dari keluarga, serta metode pembelajaran yang tidak sesuai dengan konteks lokal menjadi alasan mengapa sulit mewujudkan kualitas pendidikan yang merata. Tantangan lainnya juga berakar pada permasalahan-permasalahan mendasar, yaitu karena faktor geografis, keterbatasan akses dan infrastruktur pendidikan, keterbatasan guru atau tenaga pendidik, serta hambatan sosial budaya. Yang mana hal tersebut juga bisa menyebabkan kesadaran akan berpendidikan menjadi rendah. Dan bisa kita lihat jika titik tumpu atau permasalahan utamanya melalui kesenjangan ekonomi yang sampai saat ini belum memiliki titik terang. Dan seharusnya dalam hal perekonomian, pemerintah juga perlu meningkatkan kebijakan yang mendukung atas pertumbuhan ekonomi yang di dalam pengelolaannya dikatakan kurang baik. Hal tersebut bisa saja dicapai dengan memperkuat lembaga anti korupsi dan yang pasti memberikan kepada pegawai pemerintahan tentang tata kelola maupun etika yang baik. Dengan demikian, pertumbuhan perekonomian yang baik menjadikan sarana infrastruktur dan fasilitas sedalam negeri dapat menjadi lebih baik dan pastinya kualitas pendidikan akan meningkat untuk mencapai tujuan ke depannya mengenai perkembangan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Dan tentunya harapan kita ke depannya mengenai negara Indonesia sangatlah besar untuk menjadi negara yang maju dan negara yang berkualitas. Dengan tata kelola pemerintahan yang baik, maka kesenjangan perekonomian juga akan mudah teratasi dan bisa menjadikan dunia pendidikan yang berkualitas. Sebab, kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh pengelolaan dalam sistem tata kelola pemerintahan yang baik agar mendapatkan kesejahteraan sosial. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait pendidikan yang ada di Indonesia. Besar harapan kita untuk Indonesia pastinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.